Oh, hari gue lagi ada di GI, tiba-tiba gue dijemput. Cuman, masuk Kak. Kita nemenin dia belanja nih, kayaknya dia mau borong. Kembali lagi sama vlog nomor 2, ya kan? Jadi gue sekarang punya segmen review unit, namanya apa bentuk gue ya? Jajan airsoft. Kalau ngomongin sama teman-teman airsoft namanya mobster. Sekarang ini namanya vlog nomor 2. Kali ini gue udah sama Biang Keladi YouTube. Doi ini udah lama di YouTube, dia tahu seluk-beluk di YouTube lah ya. Di belakang YouTube. Di belakang YouTube. Nah, jadi gini Om, yang gue mau tanyain adalah saat ini banyak beberapa temen kita, gua nih yang juga baru memulai YouTube khususnya di airsoft, itu mengalami namanya susah sekali, namanya menambah subscribe atau view. Bahkan kita udah mati-matian membuat suatu karya video yang kualitasnya cukup bagus ya menurut kita ya, dan menurut orang lain juga ngerasa bagus, tapi yang berkualitas video itu kadang-kadang malah jadi kalah sama yang sekedarnya aja. Nah, ini yang dirasakan sekarang sama teman-teman airsoft yang bikin YouTube ya. Beberapa udah ngobrol sama gue juga. Itu kenapa tuh Om, fenomena kayak gitu Om? Ya, di awal kan udah mendeklarasikan diri sebagai konten kreator. Konten kreator berarti konten lo kan? Gitu. Konten itu ada dua bahasan yang menarik. Yang pertama ke prinsipal. Ke prinsipal tuh maksudnya ke viewers yang bukan netizen biasa, misalnya brand, agency, dan korporasi. Biasanya mereka dulu misalnya di awal-awal 2000 berapa ya, Instagram 2012, 2013 ya, YouTube mulai repot-repotan karena ada Instagram di 2013 itu ada Sony Mobile Indonesia, gue inget, Sony Mobile, terus Samsung. Di zaman itu principles itu netizen yang bukan netizen, artinya brand, corporate, agency, label, itu mereka pasrah sama konten. Oh iya, lo atur aja deh bang, kira-kira gitu. Lo mau bikin apa, kita serahin semua ke kreativitas dan bentuk konten yang lo mau bikin. Nah, itu berjalan 2-3 tahun. 2015 mulai tuh revolusi YouTube Funfest dan seterusnya. Kita kiri ya? Iya betul. YouTube Funfest dan yang lain-lain itu tiba-tiba ada sebuah deklarasi yang nggak disebut bahwa klasifikasi konten kreator mulai dibuat, misalnya konten fashion, konten beauty, traveling, parenting, dan lain-lain. Nah, yang lu tanya barusan itu udah masuk bab 2. Jadi apa ya, konten kreator 2.0, dimana yang berkuasa bukan lagi prinsipal yang tadi gue cerita itu, nyerahin udah kontennya lo atur aja deh. Nah, ini netizen yang mulai menentukan. Oh, gue sukanya ini. Kalau gue sukanya ini, sekian juta orang nonton berdasarkan keinginan mereka, sehingga yang lo tadi sebut di awal sebelum direkam, algoritma itu yang nentuin udah banyak-banyakan yang nonton, banyak-banyakan netizen terkumpul di mana. Kalau konten lo bagus, misalnya konten traveling tuh ada J Alvarez. Wah, itu gara-gara apa sih? Gara-gara telanjang bikini, gara-gara hedon, tajir gila, keren deh tuh. Oh, konten high tech, ada Neistat, ada Linus, ada Marcus Brownlee, dan kayak gitu-gitu. Nah itu ya, mereka udah nggak bisa lagi prinsipal nentuin mereka, tapi netizen yang nentuin. Nah, ketika oke, gue sukanya kayak gitu, nah itu terkategorisasi tuh
sorry, bukan tadi kategorisasi yang pertama. Kategorisasi itu yang tadi beauty, traveling, parenting, teknologi dan lain-lain. Nah, sekarang ini algoritma ditentukan oleh netizen yang jumlahnya signifikannya tuh dihitung dari jumlah viewers. Ngumpul di mana nih? Wah, viewersnya banyak di situ, udah. Itu berarti laku, itu jadi tren, dan itu muncul di namanya YouTube trending. Nah, itu YouTube 2.0. Nah, yang lu tadi sebut, gue nanya nih, YouTube-nya yang dibilang sulit berkembang itu siapa? Apa kontennya? Itu yang gue mau tanya. Jadi begini, beberapa teman itu gue rasa sudah banyak memperbaiki dari segi kualitas teknik ya, teknik pembuatan YouTube-nya, dari suaranya, grading color-nya, pokoknya supaya lebih nggak YouTube nggak salah-salah loh Om, minimal udah kayak tayangan yang film lah gitu kan. Tapi malah kita udah buat mati-matian ke arah sana, yang ada rasa film premium yang gue bilang tadi itu, malah kalah sama orang yang biasa-biasa aja, yang cuma mungkin sekedar pakai HP, itu lebih banyak viewernya gitu kan. Nah, apakah arah dari penitizen Indonesia ini sekarang ke arah sana? Kalau dulu bikin YouTube kan memang kita lihat misalnya Agung Hapsah, bahkan si Arab, dia Reza Arab kan bahkan bikin video klipnya juga yang bener-bener video klip kan. Betul. Udah kayak warna-warna film, udah kayak movie. Tapi sekarang yang kayak gitu pun juga akhirnya putus sama orang yang bikin biasa-biasa aja. Oke. Masalahnya apa sih yang arah penonton Indonesia ini? Jadi 2000, anjir polisi banyak banget. 2015 ke 2017 itu masuk YouTube 3.0. 2015 yang tadi gue bilang algoritma dihitung berdasarkan viewers dan jam nonton. Pengumpulan selain kategorisasi ya, selain pilihan konten yang dibuat oleh para konten kreator. Kalau lu cerita bahwa nih kemana nih arah editan, color grading, opening, suppers, kemudian misalnya ngikutin beat music, flowing videonya tuh ngikutin beat musik, itu dulu tuh 2015 ke 2017 itu laku. Makin canggih color grading, kayak misalnya siapa, Casey Neistat biasa, Peter McKinnon misalnya. Peter McKinnon itu, wah itu dia kan cerita kan di YouTube-nya bahwa dia nembus 1 juta itu dalam waktu 9 bulan kalau nggak salah. Itu gara-gara grading dia. Emang iya. Jadi feature grading tuh preset itu dia jadi jual preset sampai hari ini. Iya. Peter McKinnon jual preset. Nah, gue juga beli itu. Nah, presetnya. Wah, tolong itu selamat gini hari itu modal gede tuh beli presetnya Peter McKinnon. Nah, emang begitu tuh 2015 ke 2017. Itu semua ditentukan dengan kualitas. Masih tuh versi 2013, 15, 17 itu letaknya di kualifikasi konten kreator. Makin dia canggih, itu makin naik. Nah, 2017 ke sini itu banyak banget perubahan. Orang udah nggak lihat lagi makin high res, apalagi ada 4K kan, 4K, 6K, 8K sekarang. Orang ngeliatin kuota Indonesia nih udah paling murahnya, bukan paling murah sih ya, udah nikmat banget sih kuota. Cuma orang udah nggak mikir lagi, gue nonton di 1080p, wah udah nggak mungkin. 720 udah enggak lah. HP sekarang itu, sorry, karena gue ada urusan sedikit sama telco, gue tahu nih HP Xiaomi dan yang lain, Xiaomi yang low end misalnya, yang nguasain pasar kita banget, yang gangguin Samsung banget, itu merujuk kepada tadi, pokoknya gue mau nonton, gue nggak peduli dengan kualitas, gue nggak perlu 4K, gue nggak perlu Full HD, nggak perlu, gue 720 ke bawah, 540 gue terima. Nah, akibat dari makin sempit inisiatif dari netizen untuk cari tayangan berkualitas, ya turun semua. Gak usah repot-repot deh, gak usah ngedit. Lu misalnya, lu punya thumbnail keren banget tuh,
makanya gue bilang, lu kalau sampai YouTube lu dibajak itu sayang thumbnailnya doang. Maksud gue keren tuh, thumbnail udah mewah banget. Nah itu YouTube netizen udah nggak mikir itu. Nah udah dong, tuh 2017 ke 2017 ke sini, 17 ke 2019. Nah ada persoalan nih. Tadi kan gue bilang tuh udah ditinggalin tuh, tayangan berkualitas ditinggalin semua di 2017 ke sini. Nah ada yang lebih parah lagi di 2019, di mana YouTube merevolusi algoritmanya sendiri. Off the record, satu teman dekat, dia country manager sebuah agensi besar internasional yang pusatnya di Singapura. Kemudian dia teman dekat di Jakarta, dia di domisili di selatan, telepon-teleponan sama salah satu project manager kalau nggak salah YouTube Singapura, ngomong kalau that's not your business about artis-artis yang masuk ke YouTube. Kan mereka orang TV, ngapain masuk ke YouTube? Nah, mereka bilang terserah gua, itu bukan urusan lo. Nah, 2019 itu algoritma YouTube. Tadi kenapa gua tiba-tiba ngomongin artis? Ya, karena sampai sekarang kita nggak tahu nih yang disebut YouTube trending, kemudian YouTube kurator, tim kurator YouTube yang milih tayangan berkualitas tuh, yang milih tayangan yang wajib ditonton banyak, yang bakalan dipromosin oleh YouTube, itu nggak ketahuan. Berdasar apa lagi? Berdasarkan artis? Udah nggak ada yang ngerti itu. Nah, plus beberapa perubahan ketat, restrict buat beberapa konten kreator, termasuk lo kan ngambil airsoft gun, airsoft gun masih prohibited di beberapa negara. Di Indonesia dia nggak tahu bahwa Polda Mabes sudah bikin perkap baru seperti yang kita bahas kemarin bahwa airsoft itu udah legal. Tapi di sebagian besar negara itu dilarang. Karena itu YouTube merasa violation, kayaknya nih standar community-nya nggak masuk, sehingga nggak bakal masuk tim kurator YouTube, nggak masuk YouTube trending dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu. Sebenarnya awalnya tuh apa sih Om yang membuat merasa netizen itu tadi, selain dari teknik masalah itu ya, resolusi kamera tadi ya, yang awalnya itu membuat orang-orang meninggalkan kualitas, lebih mementingkan kebutuhannya semata dibandingkan kualitas video gitu. Apa sih yang ngebuat itu pertama kali muncul gitu loh? Kalau gue pribadi, gue nggak ngomongin sebagai junior di dalam digital, gue nggak gitu. Tapi gue juga bukan praktisi yang gimana. Tapi kalau gue buat pribadi, kehidupan makin cepat. Gila lu, orang beli makanan pakai 4G. Setelah 3G, 4G merubah kehidupan orang. Orang nggak perlu ke toko untuk barang datang. Orang nggak perlu beli mobil mewah, bisa naik Uber yang mobilnya juga termasuk mewah. Ada banyak Uber Fortuner dan seterusnya. Nah, 4K ini membuat kehidupan makin cepat, makin instan, makin simple, makin rap gitu, makin makin dekat-dekat gitu, makin sempit-sempit tuh urusan-urusan yang dulunya ribet, panjang dan yang lain jadi simple semuanya. Nah, gue ngerasa mungkin orang udah nggak lihat. Tambah lagi podcast nggak pakai gambar, podcast nggak pakai editannya. Ada beberapa yang ngelepasin aja, udah lu nonton podcast gue nggak super no edit, tenang aja, lu dapet omongan jorok, omongan porno, omongan serem, maki-maki, itu gue nggak edit. Nah, podcast itu kayak gitu, jadi orang udah kayaknya bakalan tahu. Gue mau denger, udah ininya apa sih, isinya apaan sih, gue nggak mau tahu gambar. Gue nggak kayak lo yang suka movie, gue juga gila-gila sama movie. Buat kita preset itu grading itu, gila, ini indah banget ya kayak gitu. Itu dewa banget itu lo. Wah, ini gila nih, bikinnya gimana ya, itu kita langsung mikir. Nah, banyak nggak kayak gitu. Tambah lagi khusus untuk Indonesia, tiba-tiba nggak pernah ada tuh orang-orang yang kenal Chandra Leo, Agung Hapsah, itu nggak, Reza Arab, orang nggak akan tahu. Aulion, itu orang nggak akan lihat tuh. Keren banget nih tayangan, nggak akan mikir. Orang taunya Baim Wong, yes, orang gila jalanan. Maksudnya aktingnya orang gila di jalanan. Nah, mereka nonton TV di pelosok-pelosok daerah pakai satelit.
Nah, mereka nonton TV itu tiba-tiba mereka kenal adanya kuota 5.000-an seminggu. Gue nggak tahu tuh kuota siapa. Apa gosip apa enggak. Bener nggak sih kuota ada 5.000 seminggu. Gara-gara harga kuota murah itu, mereka kan, nah orang Indonesia, satu lagi gue lupa. Gue mesti sebutin bahwa nomor 1 di Indonesia sosial media platform yang banyak diterima oleh netizen, yang disaksi, yang di views oleh netizen adalah Facebook tuh nomor 1. Nomor 2 YouTube. Nomor 3 Instagram. Balap-balapan sama Twitter. Nah, Facebook itu orang masih nomor 1 Facebook, di mana short video kualitas resolusi 360 videonya, kadang-kadang patah-patah dan seterusnya. Yang YouTube ketarik-tarik jadi jelek gitu. Jadi nggak usah lah, gue di Facebook udah cukup, di HP sejutaan gue udah nonton. Nah, campaign tentang sosial media platform yang paling laku sekelas Facebook itu mempengaruhi netizen YouTube. YouTube juga udah nggak usah lah. Tambah lagi yang paling baru apa ya, itu yang gue bilang, adanya kuota murah di pelosok-pelosok kampung, yang di pelosok-pelosok pedesaan, di pelosok-pelosok Indonesia yang memang nggak kejamah tuh, namanya pansos dan yang lain-lain, di mana kehidupan platform sosial media dan konten kreator itu hype banget. Itu mereka nggak tahu itu. Mereka taunya ya itu dia Raffi Ahmad dan kawan-kawan, atau Putri yang coba bunuh diri misalnya, itu ya, taunya itu yang di TV gitu. Nah, mereka ternyata setelah di TV dikasih tahu bahwa ada YouTube-nya. Nah, migrasi 2 tahun lalu, 2019 awal sampai sekarang 2020 ini, membuat ya itu dia akhirnya YouTube. Oke deh, YouTube yang itu aja tuh. Soal Aulion yang punya konten khas, konten apa nyebutnya itu? Cinematic. Bukan, kontennya Aulion itu lupa gue. Ya itulah pokoknya. Ngapain tuh nonton itu gitu? Nggak perlu. Nonton Selamat Dini Hari. Gue nggak tahu. Gue taunya Raffi Ahmad. Gue taunya Atta Halilintar yang udah masuk TV. Taunya Baim Wong dan seterusnya. Udah, orang akan nonton itu. Jadi udahlah, lupakan soal tayangan berkualitas. Tayangan itu sementara gitu. Nah, kita lihat ya, Skinny kan udah deklarasi bahwa gue mau keluar dari YouTube. Gue pikir orang Indonesia tuh, gue dari dulu suka banget ngomong ini, orang Indonesia tuh short memory. Isu-isu strategis, isu-isu sosial kultural di bangsa ini, hari-hari satu isu ditutup dengan isu yang lain. Orang Indonesia tipenya bosenan dan ingetannya tuh pendek, akan lupa. Dan bosenan itu menciptakan dinamika buat konten kreator. Apa ya, abis mereka akan ada masa YouTuber yang berkualitas lagi. Itu gue yakin kayak gitu sih. Belum lagi kita kan kehambat corona, gara-gara corona kita nggak nyaksikan 5G yang sejak September 2019 itu. Apa kita ngapain sih dengan 5G? Ada apa sih dengan 5G? Kita belum sempet ngerasain itu, tapi kita bakal ngeliat bahwa yang namanya kualitas nggak akan lari kemana, orang akan cari itu. Tadi kan lu sempat ngomongin masalah apa? Itu sudah mengklasifikasi, ya kan? Iya. Nah, kalau tadinya gue berpikir sama teman-teman Airsoft, mungkin di Indonesia itu yang laku ya traveling, makan-makan, horor. Sementara YouTube kita yang Airsoftan ini mungkin memang sudah spesifik sekali sama orang-orangnya, jadi emang agak sulit, agak effortnya lebih gede. Nah, apakah memang di Indonesia itu arahnya cuma itu doang itu Om? Menurut lo ya, yang laku sekarang ini jalan-jalan, makan, horor, ngomong jorok, kayak gitu-gitu. Nah, enggak, emang iya sih. Itu kan gue bilang dinamika sosial yang sangat cepat. Itu kemudian perubahan sosial ekonomi yang kayak gini nih gitu. Orang kayaknya stres. Jadi dia tipologi masyarakat Indonesia kayak gini, dimana kelas menengah dan kelas bawahnya itu mengemuka, major gitu. Dia nggak akan lagi mikirin yang lu pikirin gitu. Dan beberapa teman-teman sultan-sultan kita di Airsoft tuh pikirin gitu, nggak akan mikir itu. Mereka mikirnya, udah deh, gue perlu hiburan, gue perlu yang relax, gue perlu yang ringan, omongan-omongan yang santai aja. Ini kayaknya nggak perlu lah itu. Kita belum arahnya ke situ. Kita belum mewah-mewahan di gambar,
Kita nggak mikir, ini editing gimana nih? Itu kita nggak bakal mikirin. Kita mikirin isinya yang lucu. Nah, ya itu peran media sih, peran media banget. Coba kalau medianya nggak kayak gini, ya kita sampai ke tempat yang lebih tinggi levelnya buat konten kreator. Nah, pertanyaan terakhir nih, mumpung baterai belum habis. Ini kan sekarang lagi modelnya begitu nih, yang model cepat saji lah ya. Betul, instan. Nggak Nggak pakai editan, nggak pakai edit, nggak berkualitas, langsung upload. Nah, itu kan tadi lu bilang akan mengikuti zaman, masanya akan berganti lagi. Nah, menurut lu nih Om, kedepannya nih kayak apa nih? Kalau dari pendapat lu tuh YouTube akan kayak apa nanti? Setelah ini ya? Iya, gue masih percaya tuh revolusi bahwa ini HP mungkin akan ditinggalin. Kalau HP ditinggalin, ini kan semua ketunda gara-gara corona. Google Eye, eyewear, iPhone ngeluarin kacamata juga makin cepat ya. Artinya YouTube atau platform sosial media lah, itu akan menyesuaikan sesuai dengan device-nya. Lo kalau lihat di YouTube Studio, lo misalnya Selamat Gini Hari, YouTube Studio lo, coba lo lihat, selalu ada orang yang nonton dari TV. Masih ada aja gitu. Di YouTube Studio itu masih ada orang yang nonton channel Selamat Gini Hari di YouTube lewat TV. Masih ada juga yang lewat tablet, masih ada juga yang lewat handphone, mayoritas handphone. Nah, gue percaya abis ini sebelum sempet naik lagi tuh konten kreator, kita lihat nih device-nya apa. Gue masih yakin sih kacamata itu akan ada kacamata eyewear. Maksudnya itu, orang yang nonton YouTube di TV tuh udah mulai jarang gitu maksudnya? Iya, memang presentasinya di bawah 10%. Coba lu lihat YouTube Studio lo. Di channel gue juga gitu. Karena tiga channel kita juga gitu. Itu sedikit yang nonton di TV, sedikit. Jadi di mirroring atau itu kan perkotaan kan, di mana TV-nya smart TV, kemudian connected to WiFi, kemudian atau kabel LAN, dan itu sedikit, di kampung nggak ada. Jadi smartphone itu masih tinggi. Tapi besok gue yakin ya smartphone di Indonesia masih banyak sih. Tapi kalau udah berubah device-nya, ya sorry, kalau kacamata kayaknya nggak mungkin sih di Indonesia, nggak mungkin banyak yang beli karena mahal banget. Itu udah pasti gue juga nggak bakal beli. Tapi yang jelas kalau berubah device-nya semakin apa ya? Itu dia, gue nunggu 5G sih. Kalau 5G itu mempengaruhi device, mempengaruhi HP, bukan nggak mungkin YouTube akan berubah juga. Misalnya 3D, Facebook tiap hari fotonya 3D. Sekarang pakai bisa digerak-gerakin. Kalau sampai, yang gue dengar sih kayak gitu, kalau 5G itu ternyata real banget, ya tayangan YouTube yang berkualitas akan naik lagi. Itu pasti. Karena orang berlomba-lomba menampilkan yang dia bisa. Sementara hahaha artis-artis di TV sekarang, orang udah capek juga, bosan. Oh, ini orang-orang kaya tiap hari. Sorry, misalnya Bang Andre Taulani tiap hari lihat mobil mewah, ini itu, review mobil sekarang dan seterusnya, itu akan bosan orang yang bosan itu. Orang ternyata sorry teman-teman artis yang kaya orang dijual mimpi-mimpi jualannya para artis itu, lama-lama orang-orang itu sadar, gue nggak bisa ke situ, gue nggak akan punya mobil, gue nggak akan punya rumah mewah, gue nggak akan ngapain, gue nonton nih, kayak gue capek hati gitu, maksudnya nggak akan lagi deh. Nah, terus apa, tayangan-tayangan yang menghibur sih, yang mengedukasi masih yang ya, artis mungkin ditinggalin, tapi tayangan horor, tayangan humor, terus joget pakai gitu-gitu tuh, TikTok gitu, gue juga nggak paham. Itu orang suka, itu gue juga nggak ngerti lah. Videonya habis ternyata karena memori videonya kepenuhan. Jadi untuk bincang-bincang selanjutnya kita lanjutkan di next video. Oke, tungguin aja perbincangan kita sama bos YouTube cabang Kalijodo ini di video berikutnya. Dadah.